Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan komponen-komponen engine, di mana pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan komponen engine yang di sebelah saya ini, yaitu blok silinder. Peralatan yang nanti akan kita gunakan sudah saya siapkan, yaitu yang pertama set kunci, kemudian set alat ukur, dial bore gauge, kemudian jangka sorong atau skid mat, kemudian mikrometer beserta standnya yang sudah saya keluarkan ini, kemudian kunci-kunci yang saya butuhkan untuk membuka kop silinder. Berikutnya ada majun, kemudian ada filler, kemudian ada apar sebagai K3-nya, dan APD tentunya saya memakai kaos tangan, kemudian masker dan sepatu beserta pakaian kerja. Berikutnya akan saya mulai dari melepas kop silinder agar bloknya kelihatan. Oke. Nah, kop silinder kita ambil. Oke, berikutnya lubang silinder sudah kelihatan. Ini akan saya bersihkan terlebih dahulu. Berikutnya akan saya periksa keretakan dari permukaan blok silinder ini, kemudian kerataannya, dan berikutnya pemeriksaan ketirusan dan ketidakbulatan dari lubang silinder. Oke, berikutnya setelah kita bersihkan, secara visual kita lihat apakah permukaan blok silinder ini ada keretakan atau tidak. Dan ini blok silinder tidak ada keretakan, artinya kondisinya masih utuh. Nah, berikutnya kita isi checklist bahwa kondisinya masih baik atau tidak retak pada report sheet. Berikutnya akan kita lakukan pemeriksaan kerataan dari permukaan blok silinder ini. Kerataan dari permukaan blok silinder ini kita periksa dengan menggunakan sebuah penggaris baja, kebetulan yang agak pendek tidak ada ini. Kemudian menggunakan filler, di mana dia mempunyai kebengkokan maksimum yang diizinkan adalah 0,05 mm, sehingga kita bisa ambil satu bilah filler yang tebalnya 0,05. Ini kita seretkan di bawah mister yang kita taruh di atas permukaan silinder ini. Ketika nanti dia tidak masuk atau tidak brojol bahasa Jawanya, itu nanti berarti dia masih berada pada spesifikasi. Oke, akan mulai saya lakukan. Pada posisi seperti ini 0,05 saya seretkan, tidak ada yang masuk. Berikutnya pada posisi berikut. Oke. Kemudian posisi melintang ini tidak ada yang ini bengkok. Oke. Setelah posisi kotak kita periksa, berikutnya posisi menyilang kita periksa. Ya. Sekali lagi posisi menyilang ke sebelah sini. Oke, jadi permukaan blok silinder ini kita periksa dengan 0,05, tidak atau belum melebihi dari 0,05, sehingga ini dari segi permukaannya masih layak pakai. Berikutnya kita isi checklistnya bahwa permukaan silinder masih oke. Oke, berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan lubang silinder. Untuk memeriksa lubang silinder ini kita awali dengan mengambil ukuran dasarnya dengan jangka sorong. Oke, kita ambil ukurannya biar pas tengah. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat kita baca di tempat. Ya, ini untuk 2K ini kita dapatkan 72 mili, sekian. Nah, koma sekian ya nanti akan kita cari dengan
dial Burgig. Jadi kita dapatkan ukuran dasar 72 mm. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan mengukur lubang dengan menggunakan dial Burgig. Sebelumnya kita rangkai dial Burgig ini. Yang pertama kita pasang barrel, kita pasang dial indikatornya sampai dia menyentuh dan berputar kira-kira 1 putaran, atau jarum pendek berada di angka 1 ya. Oke, berikutnya kita kencangkan. Kemudian karena kita dapatkan ukuran 72 mili, maka kita ambil replacementnya 70 dan saya tambah 2 mili ya, sehingga ini kita dapatkan 72. Kita pasang. Oke, berikutnya sebelum kita pakai untuk memeriksa lubang silinder, perlu kita adjust atau kita kalibrasi dulu, yaitu dengan menggunakan mikrometer yang rentangnya 70 sampai 75, di mana sudah saya taruh di stand. Kemudian kita paskan di 72. Oke, kita kunci. Berikutnya dial Burgig ini kita kalibrasi, kita masukkan. Oke, di mana dia belum menyentuh angka 0 dan kita paskan pada angka 0 ya, sehingga ini menunjukkan 72 dan ini siap pakai untuk memeriksa dial Burgig, untuk memeriksa lubang silinder, maaf. Berikutnya kita masuk ke lubang silinder, di mana nanti akan kita cari 3 ukuran, yaitu A1, A2, A3, dan kita geser ke 90 derajat B1, B2, dan B3. Saya awali dari A1 ya. Kita goyangkan pada kira-kira 1 cm dari permukaan atas. Dia bergerak ke kiri 5 strip, maaf. Jadi dia berada di 0,05. Kalau jarum bergerak ke kiri, berarti ukuran tersebut dari ukuran dasar kita tambah 0,05. Kalau bergerak ke kanan, dia berarti atau ukuran dasar itu kita kurangi dengan berapa jarum bergerak. Tapi tidak mungkin lubang silinder akan lebih kecil, tentunya lebih besar. Oke, A1 adalah 0,05. Berikutnya saya turun di tengah, kita gerakkan, kita goyangkan ya, 0,7. Saya lanjut sekalian, saya rekap nanti. Paling bawah kira-kira 1 cm, ini 0,06, maaf, atau 6 strip di sebelah kiri. Jadi pada A1 A2 ini ada 0,07 pada bagian tengah, 0,06 pada bagian bawah. Berikutnya saya geser ke posisi 90 derajat dari posisi awal atau posisi A. Sekarang saya pindah ke posisi B. Saya geser 90. Oke, pada bagian atas dia atau 1 cm dari permukaan atas, kita goyang, dia bergeser ke kiri 4 strip. Saya turun kira-kira di tengah, ya agak lebar ini, 8 strip. Kemudian saya turun ke bawah lagi, ini 5 strip. Jadi 4,
8, dan 5. Oke, saya ambil dan saya rekap. 0,04, 0,08, 0,05. Nah, dari ukuran yang kami dapat tadi, semuanya sudah mengalami perubahan bentuk, yaitu dari ukuran dasar ditambah hasil ukur yang saya dapatkan tadi, karena jarum semuanya bergerak ke kiri. Berikutnya saya akan cari keovalan dan ketirusannya dulu. Oke, dari hasil pemeriksaan ya, tadi kami dapatkan A1, A2, A3 berikut adalah 0,05, 0,07, 0,06, sehingga A1 itu 72 plus 0,05, 72,05, A2 72,07, A3 72,06. Berikutnya dengan cara yang sama B1, B2, B3 kita dapatkan 72,04, 72,08 maaf, dan 72,05. Sehingga keovalan kita dapatkan yaitu keovalan yang atas A1 min B1 kita dapatkan 72,05 min 72,04, didapatkan hasil 0,01 mm. Berikutnya keovalan di A2 B2 0,01 dan A3 B3 juga 0,01 mm. Kemudian ketirusannya atau kemiringannya, posisi A yaitu A1 min A3 itu 72,05 dikurangi 72,06 sehingga didapatkan selisih 0,01. Posisi B juga sama yaitu B1 min B3 yaitu 72,04 min 72,05 sehingga didapatkan selisih 0,01. Nah, dari hasil pengukuran ini kemudian kita konsultasikan dengan manual book di mana limit keausannya 0,2 mm, maka lubang silinder ini sebenarnya masih layak dipakai atau ketirusan, keovalan serta kerataan dari permukaan ini masih di bawah standar atau spesifikasi. Demikian pemeriksaan dari blok silinder ini dari saya. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan pengembalian atau merangkai mesin ini kembali, dan sekaligus saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.